teman-teman, sekarang saya berada di Taman Nostalgia. Mau tahu keseruannya? Mari ikuti saya. Diresmikan pada tanggal 8 Februari 2011 oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Taman Nasional Kupang awalnya dibangun sebagai tempat untuk meletakkan Gong Perdamaian Nusa Tenggara atau GPN Kota Kupang. Merupakan salah satu tempat yang berada di Kota Kupang. Taman ini sering dimanfaatkan oleh warga Kota Kupang untuk olahraga seperti lari pagi dan sore hingga bersantai-santai. Taman Nasional juga menjadi tempat berkumpul dan refreshing. Terlebih taman kota ini didestinasi dengan baik, terawat, penuh dengan tumbuhan, pohon dan taman bunga, serta minimalis dilengkapi tempat duduk untuk bersantai-santai dan lain sebagainya. Gong Perdamaian berdiameter 100 cm dengan berat 120 kg, terpanjang dan di dalam Taman Nostalgia Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Setiap hari selalu ada rombongan warga Kota Kupang dan sekitarnya yang mendatangi taman seluas 4 hektar ini. Pengunjung melakukan berbagai aktivitas termasuk membangun perdamaian dan menyampaikan aspirasi sosial kemasyarakatan. Sekarang saya berada di Rumah Abu. Mau tahu keseruannya? Mari ikuti saya. Salah satu wisata leluhur Tionghoa dari marga Singlai di Kota Kupang masih bertahan sampai hari ini. Rumah Abu Singlai, demikianlah orang-orang biasa menyebutnya. Jika dihitung dari tanggal dibangunnya, yakni tahun 1865, tempat sejarah ini telah berumur 154 tahun. Hitungan tahun ini tentu sebuah masa yang cukup lama untuk membuat sebuah bangunan tetap berdiri kokoh. Di kawasan Lahilai Biskopan, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dikelilingi pertokoan. Rumah Abu Singlai tersebut tampak tua namun masih terawat. Untuk mencapai tempat ini, kita mesti melewati sebuah lorong yang terhimpit beberapa toko di pinggir jalan. Hai teman-teman, sekarang saya berada di Pantai Tedis, wilayah Lahilai Biskopan, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Mau tahu keseruan berikutnya? Mari ikuti saya. Di Pantai Tedis juga terdapat wisata baru yang sedang dibangun. Tempat wisata itulah Taman Wisata di Atas Laut. Ada ikon menarik di tempat wisata ini. Pertama-tama, jika ingin berkunjung ke tempat wisata Pantai Tedis, pandangan pertama akan tertuju pada tulisan indah yang bernama Kan Lahilai Biskopan Kota Lama. Lalu, tepat di sisi kanan tulisan terdapat dua rumah panggung yang gagah megah berdiri. Atapnya daun tali dan seisinya didesain secara tradisional namun elegan. Rumah bangunan inilah yang nantinya dijadikan tempat wisata kuliner. Ikon berikutnya ialah lopo-lopo kecil untuk tempat berkreasi dengan keluarga dan kekasih. Terdapat pula banyak kursi atau tempat duduk yang menghadap ke arah laut. Jika pengunjung duduk di kursi tersebut, otomatis pandangan mata akan tertuju pada arus gelombang laut. Kemudian, ada juga 5 lopo terbentuk sasando, alat musik tradisional orang NTT, khususnya orang Rote. Terdiri dari 1 lopo induk dan 4 lopo kecil. Ikon ini juga kelak akan jadi spot foto pengunjung. Berbicara tentang pantai yang ada di Kota Kupang yang memiliki daya tarik keindahan alamnya, maka kita akan tertuju pada salah satunya adalah Pantai Lasiana. Mari ikuti saya. Pantai Lasiana yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pantai ini yang berlokasi di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kupang Tengah, Kupang. NTT ini berjarak sekitar 200 km ke arah timur dari pusat Kota Kupang. Di pantai yang menjadi alternatif andalan masyarakat kota ini, pengunjung dapat melakukan berbagai aktivitas seperti berenang, memancing, bermain bola, karaoke, dan segala
sekedar bermain air di sekitar pantai. Akses menuju lokasi pantai ini sangatlah mudah dan variatif. Waktu tempuh dari Kupang ke Pantai Lasiana memakan waktu hanya 15 menit dengan kondisi jalan yang sudah beraspal. Harga tiket masuk, pengunjung dipungut tiket seharga Rp2.000 per orangnya dan biaya tambahan untuk parkir Rp1.000 untuk sepeda motor dan Rp3.000 untuk mobil atau roda 4. Fasilitas yang ada di Pantai Lasiana sudah dilengkapi sebagai beberapa fasilitas pengunjung untuk para pengunjungnya. Di pantai ini terdapat kioskan, kafe, warung makan, kolam renang, panggung hiburan rakyat, area bermain anak, dan juga homestay. Warung-warung kecil yang berjejeran di sekitar area parkir, pantai menyediakan minuman dan juga makanan ringan. Selain itu juga menjajankan es kelapa muda, jagung bakar, dan pisang bakar yang hangat dinikmati apabila disantap sambil menikmati keindahan Pantai Lasiana. Biasanya para pedagang ini akan ramai berjualan mulai hari Sabtu sore, Minggu, dan hari libur lainnya. Sekarang saya berada di Taman Siara Yesus Maria, terletak di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mau tahu berita berikutnya? Mari kita simak. Taman Siara ini diresmikan oleh Kardinal pada tanggal 25 November 2013. Taman Siara ini dibangun di atas tanah seluas 9 hektar pada masa kepemimpinan Mr. Petrus Turang sebagai uskup keuskupan agung. Menurut Mr. Petrus Turang, lahan seluas 5 hektar ini merupakan hibah dari seorang umat, Yosef Soleman, kepada keuskupan agung Kupang. Melihat potensi lokasi ini, maka keuskupan berinisiatif membangun tempat ziarah dengan bantuan dari para relawan sejak 1 Oktober 2009. Tempat ini didirikan dengan 20 titik tempat berdoa dan 1 kapel yang dinamai Santa Yohanes Paulus II. Para umat beriman yang berziarah di tempat ini akan merasa situasi rohani yang luar biasa bersama dengan Bunda Maria dan Yesus. Dari ketinggian tempatnya di Kapela Santo Yohanes Paul II, seluas mata memandang akan terasa sejuk. Sekian dan terima